اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 bersama Ustazah Dias dan Ustazah Tati. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan teman-teman menyiapkan alat tulisnya ya untuk membuat rangkuman di buku catatan kalian. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dimensi 3. Tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar ya istilah dimensi 3. Secara pengertian untuk dimensi 3 itu sendiri adalah suatu bangun yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, atau kita juga sering menyebutnya dengan dimensi 3 itu dengan bangun ruang. Contohnya misalkan ada kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari, kita akan lebih fokus pada bangun ruang sisi datar. Nah, untuk pemanfaatannya seperti apa? Coba kita perhatikan pada gambar ini. Ada nggak sih yang pengen pengen jadi pengusaha sukses misalkan seperti yang ada di gambar ini, mempunyai wahana bermain di pantai seperti ini kan sangat menarik sekali ya. Nah, tapi tahu nggak sih bagaimana caranya membuat seperti ini? Di sini ada flying fox, bagaimana mengukur talinya biar panjangnya itu nanti bisa sampai ke landasannya. Nah, yang berikutnya, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana para petugas PLN itu memasang kabel tower atau kalau di sini dikenal dengan sutet, itu tower listrik yang sangat tinggi sekali dengan panjang kabelnya sangat panjang. Bagaimana cara memasangnya? Nah, untuk yang tadi, kalau ada yang ingin berpendapat bagaimana cara pemasangannya, nanti silahkan bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Nah, yang ini berikutnya, mungkin dari kalian ada yang ingin menjadi seorang arsitek. Jadi di masa depan, inginkah kalian menjadi arsitek dari bangunan-bangunan yang terkenal dan sangat bermanfaat, seperti Diamond Tower di Jeddah atau seperti Masjid Hagia Sophia di Turki? Membuat desain bangunan, jembatan, tempat ibadah, dan lain sebagainya, atau mungkin juga jadi akuntan, atau jadi yang lainnya yang bisa memprediksi biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah bangunan secara efisien. Nah, di sini untuk dimensi 3 yang akan kita pelajari ada 3 macam. Ya, yang pertama, unsur-unsur dalam geometri dimensi 3. Berikutnya ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang berikutnya nanti kita juga akan mempelajari jarak dalam ruang. Tapi pada pertemuan hari ini kita hanya akan mempelajari unsur-unsur dalam geometri dimensi 3 dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, unsur-unsur dalam geometri dimensi 3 itu ada 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Untuk titik itu tidak mempunyai ukuran. Sering juga disebut dengan benda berdimensi 0. Biasanya dipresentasikan dengan noktah. Dan titik itu dapat dituliskan dengan satu huruf kapital. Seperti contoh di sini dalam kubus ada titik E, H, G, F, A, B, C, dan D. Kemudian yang berikutnya ada istilah garis. Di sini garis yang dimaksud adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, namun tidak memiliki tinggi ataupun lebar. Penamaan garis sendiri dapat dituliskan dengan 2 huruf kapital atau dengan 1 huruf kecil. Contohnya seperti ini ada AB, AD, BC, atau di sini juga ada garis M. Nah, sambil mengingat kembali seperti pelajaran waktu SMP, di sini ada perbedaan antara garis, ruas garis, dan sinar garis.
Untuk garis sendiri, dia memiliki dua arah yang panjangnya tak terhingga. Sedangkan untuk ruas garis sendiri, dia dibatasi oleh dua buah titik, seperti ruas garis KL. Kemudian ada juga sinar garis, dia hanya memiliki satu arah, seperti sinar lampu itu. Jadi di sini sinar garis K menuju L. Yang berikutnya ada bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri lebih dari satu buah garis. Nah, bidang ini dia mempunyai ukuran panjang dan lebar. Atau biasanya kita sebut bidang sebagai benda berdimensi 2. Luas sebuah bidang besarnya tak terbatas, sehingga yang dilukiskan adalah wakil bidangnya saja. Nah, di sini seperti pada gambar banyak contoh-contoh bidang. Ada papan tulis, itu juga sebuah bidang, kertas, atau bidang-bidang yang lainnya. Kemudian, penamaan untuk sebuah bidang dapat kita namai dengan minimal 3 huruf kapital. Seperti pada kubus ini, ada bidang B, D, G, atau bisa juga kita melihat ada bidang A, B, F, E. Nah, penamaan bidang itu juga bisa dinamakan hampir sama seperti sudut, yaitu ada penggunaan bidang alfa, beta. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada 5. Kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kita langsung masuk kepada kedudukan titik terhadap garis. Jadi di sini kita menggunakan bangun ruang kubus. Nanti bisa jadi menggunakan bangun ruang prisma 5 balok. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang dimaksudkan adalah titik tersebut dilalui oleh garis. Lihat pada gambar. Jadi titik H akan dilalui garis AB. Kemudian titik P akan dilalui garis CG. Maka P terletak pada garis CG. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Maksudnya titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Contoh, titik C dengan garis AD. Itu ya. Kemudian titik P dengan garis DH. Jelas P tidak dilalui garis DH, maka P terletak di luar garis DH. Kemudian kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kalian perhatikan bidang warna merah ABCD itu hanya wakil bidang, bisa diperluas nanti. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Apa saja yang terletak di ABCD? Ya betul, B terletak pada bidang ABCD. H ternyata juga terletak pada ABCD. Kalian perhatikan, nah itu ya, bisa diperluas karena ABCD itu cuma wakil bidangnya. Kemudian yang kedua, ada bangun DCGH. Ternyata P terletak pada bidang DCGH. Mana P? Nah, di situ ya. Jelas. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Maksudnya, titik tersebut tidak dilalui bidang. Contohnya C dengan bidang ADHE. Kemudian P dengan BDG juga tidak dilalui oleh bidang. Kita lanjutkan yang ketiga, kedudukan antar dua garis. Ini kita masih bekerja di kubus. Yang pertama, saling berhimpit. AB dengan AH. Oke. Itu terletak pada bidang yang sama syaratnya, yaitu bidang ABCD ya kalau di situ. Dan jaraknya 0 alias tidak berjarak. Dia minimal mempunyai 2 titik persekutuan sudah dikatakan berhimpit. Saling sejajar, kalian perhatikan AB dengan EF itu saling sejajar, terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang
ABFE dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Yang ketiga, saling berpotongan. Contohnya AB dan BC berpotongan di titik B dan dia syaratnya terletak pada bidang yang sama. Kemudian yang terakhir, saling bersilangan. Contohnya BC dengan BH. Dia terletak pada bidang yang berbeda dan tidak ada titik persekutuan. Kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kedudukan. Garis terletak pada bidang. Garis BC terletak pada bidang ABCD. Setiap titik pada garis BC terletak pada bidang ABCD. Garis AC terletak pada bidang ACGE. Yang kedua, garis sejajar bidang. Garis BC sejajar bidang ADHE sehingga bidang ADHE memuat tepat sebuah garis yang sejajar garis BC, yaitu garis AD. Begitu pula dengan garis EF sejajar bidang DCGH, sehingga bidang DCGH memuat tepat sebuah garis yang sejajar garis EF, yaitu garis GH. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Garis AB memotong bidang ADHE sehingga memiliki sebuah titik potong. Kalian perhatikan di ilustrasi. Titik potongnya yaitu titik A. Begitu pula dengan garis CE memotong bidang BDG. Di ilustrasi, titik potongnya yang berwarna putih ya. Nah, itu tadi kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian kita lanjutkan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada 3 juga. Yang pertama, saling berhimpit. Contohnya bidang EFGH dengan bidang EFG. Jadi nanti setiap titik pada bidang EFG merupakan titik di bidang EFGH juga. Yang kedua, saling sejajar. Bidang ADHE dan bidang BCGF. Itu nanti keduanya tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong. Yang ketiga, garis berpotongan. Nah, misalkan bidang ACGE dengan bidang BDG yang memiliki garis persekutuan GG aksen. Itu tadi kedudukan-kedudukan titik, garis, bidang. Untuk tugas hari ini, klik link Quizizz yaitu joinmyquiz.com. Kemudian sign up ke Quizizz dengan email. Setelah sign up, selanjutnya sign in, kemudian masukkan kode quiz matematika 00126612. Isilah identitas diri kamu dengan menuliskan kelas dan nama lengkap. Contoh 12 IPS 1 Tati Kurniawati atau 12 IPA 1 Tati Kurniawati. Syukron telah menyimak video pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari jarak dalam ruang. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap jaga pola hidup sehat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.